103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Slamet Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi, Bapak. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Bapak lagi di kantor ya, Pak ya? Iya ini di kantor koperasinya. Oke, baik. Pak Selamat, ini kita mau tanya-tanya soal program modal kita nih, Pak. Tapi sebelum ke temanya, mungkin bisa diceritakan dulu nih, Pak, gimana sejarah awal mula berdirinya KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes. Diresmikannya di tahun berapa, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Untuk sejarahnya diresmikan pada tahun 2017, tanggal 23 November. Itu Mhm. awal mulanya ya koperasi karena kita diberikan program Desa Cerdas Mandiri Lestari oleh Yayasan Dharma Mandiri karena di Desa Pesantunan itu menjadi desa miskin di Jawa Tengah. Awalnya seperti itu. Hmm, oke. Terus, Pak, kalau untuk visi dan misinya seperti apa? Sekarang visinya menjadi koperasi terbaik se Kabupaten Brebes dalam melayani dan memberdayakan anggota. Untuk misinya menjalankan sistem usaha simpan pinjam dengan baik, transparan, akuntabel, dan inovatif serta produktif. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam manusia yang tersedia untuk mengelola unit usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, meningkatkan dan mendukung wirausahawan untuk mengelola unit usaha perdagangan dan jasa lainnya. Jadi Oke. semua sektor usaha lah diberdayakan oleh koperasi melalui anggota. Siap. Terus Pak, kalau sekarang sampai sekarang yang masih aktif anggotanya berapa, Pak? Sekarang kurang lebih sekitar 1.500 anggota. 1.500 ya, Pak ya. Subsidi. Kalau alamat persisnya di Brebes di mana, Pak? Kita di RT 1 RW 7 Desa Pesantunan atau di Komplek Balai Desa sekarang kantornya. Insya Allah di sini Hmm, sudah menetap di oke. kantor sekarang. Sudah menetap ya, Pak ya? Kita masih di kantor Balai Desa, iya. Oke, siap. Pak, kalau untuk kegiatan program-programnya di KUD Berkada Mandiri Pesantunan Brebes ini seperti apa, Pak? Untuk kegiatan program kita konsen fokus di simpan pinjam sekarang, Mbak. Hmm, Melayani benar melayani anggota lah untuk simpan pinjamnya itu. oke, berarti sekarang fokusnya di simpan pinjam ya, Pak ya? Ya betul. Dan ada juga sih ini sedang merintis juga untuk perdagangan. Perdagangan apa, Pak? Perdagangan-perdagangan. Ini lagi boomingnya itu kan sepeda listrik. Jadi Oh, kita ya kan untuk anggota-anggota yang membutuhkan. hmm, iya, iya. Nah, Pak, kalau soal simpan pinjam berarti nama programnya modal kita ya, Pak? Iya betul. Nah, seperti apa, Pak, konsep dari modal kita ini? Nah, sebenarnya kita itu kan diambil dari eh, unsur gotong royong ya. Kita itu maksudnya gotong royong, kita itu Iya. anggota koperasi. Jadi konsepnya itu modal berasal dari anggota, terus dikelola nanti diserahkan kepada anggota, manfaatnya juga untuk anggota semua. Gitu. Berarti konsepnya seperti itu ya, Pak. Kurang lebih Anggo, seperti itu. syarat untuk memperoleh modal kita itu atau syarat untuk meminjam di koperasi seperti apa, Pak? Yang jelas eh, secara usia sudah mencukupi ya, usia produktif lah. Terus Iya. mempunyai usaha, sehat jasmani rohani, dan khususnya berada di domisili di desa Pesantunan. Oke, kalau kita ngomongin soal persyaratan yang tadi, Pak harus punya usaha nih. Misalnya kalau orangnya belum punya usaha tapi sudah punya rencana untuk memiliki usaha dan mengajukan pinjaman, itu boleh, Pak. Ataupun kalau misalnya boleh, ada syarat tertentu lagi nggak, Pak? Boleh ya untuk merintis usaha, sebenarnya kita hitung kebutuhannya berapa, terus resikonya gimana. Terus sekarang kan kita juga menetapkan skim usaha yang baru yaitu menggunakan agunan untuk Menggunakan mengurangi agunan. resiko-resiko nanti, ya menghadapi nanti resiko yang masalah kemacetan dan lain sebagainya.
Agunannya itu meliputi apa aja, Pak? Contohnya? Kalau agunan bisa berupa aset ataupun surat berharga ya, atau nanti kepercayaan juga bisa, dari tanggung renteng juga bisa gitu. Hmm, oke. Terus Pak, kalau kegiatan di koperasi kan pasti ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan di KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, itu angkanya di angka berapa Pak? Untuk simpanan pokoknya sebesar 50.000 itu satu kali ya untuk menjadi anggota. Kalau Hmm. simpanan wajib setiap bulan itu Rp5.000, sementara itu gitu. Oh, berarti setiap kita daftar jadi anggota, simpanan pokoknya 50.000 ya Pak ya. Terus juga per bulannya 5.000 untuk simpanan wajib. Rp5.000, iya betul. Oke, oke. Pak, kalau misalkan kita mau minjem di koperasi, program modal kita berapa sih Pak minimal ataupun angka maksimal yang bisa kita pinjam, kita ajukan untuk peminjaman? Kalau modal kita kan ada dua, modal kita mikro dan modal kita kecil. Kalau modal Hmm, kita mikro, plafonnya itu 5 juta. Di 1 juta ya. sampai 5 juta. Kalau yang modal kita kecil dari 6 juta sampai 25 juta. Hmm, berarti ada dua ya Pak ya, mikro sama modal kita kecil. Betul. Itu kalau Iya, untuk, mikro itu mm, ya Pak, dilanjut aja. maaf, mikro kalau mikro itu kan dulu namanya tabur puja itu ya, yang di kelompok itu, Oke. yang apa namanya, yang nggak ada guna itu, yang tadi yang pengajuan yang mau untuk merintis usaha di kisaran 1 sampai 5 juta itu mikro. Nah nanti kalau sudah berkembang usahanya, butuh modal yang lebih besar, itu masuk di modal kita kecil. Oke. Terus Pak, kalau untuk pembayaran pinjamannya ini seperti apa Kak? Apakah tenornya setiap anggota beda-beda disesuaikan dengan usahanya atau memang ada ketentuan dari koperasi untuk waktu pengembalian dananya? Untuk pengembalian dana kita sistemnya bulanan. Jadi Hmm, langsung itu dari 12 bulan ya, atau 1 tahun ya itu ya. Terus masalah iya. besaran dari yang peminjam itu berdasarkan usaha yang pertama, dan eh, kemampuan bayar dari anggota tersebut, sebenarnya sih kita mengajunya di situ Iya. Mm. gitu. Berarti sebenarnya per bulan tapi disesuaikan lagi dengan kemampuan peminjam ya Pak ya? Kemampuan anggota Iya, seperti itu. kalau angsuran itu sistemnya per bulan untuk Mm-mm. sementara ini ya. Itu bisa. Sekarang langsung angsur ke koperasi lewat transfer juga bisa. Jadi Oh, dipermudah, di pick up, diambil di rumahnya juga kita layani kayak gitu. Ada petugasnya sendiri. oh, berarti ada yang Jadi datang ke rumah, bisa juga by transfer ya Pak ya? transfer bisa. Sekarang kan Hmm. pakai Dana, pakai mobile banking kan sekarang sudah Sudah mudah merana ke ya, Pak situ ya? juga. Iya, Oke. betul. Pak, Udah kalau banyak dari kok yang transfer sekarang. benar-benar untuk apa namanya? Untuk proses pengajuan pinjamannya ada nggak, Pak? Seperti survei usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi? Wajib, Mbak. Kita awal kita data dulu, kita survei, baru kita Hmm. kumpulkan data, dan ada komite pinjaman ya. Kita bertiga, pengawas, pengelola itu berembuk, nanti menentukan di setuju apa enggaknya di situ di komite pinjaman. Oh, Kita tetap berarti menggunakan survei. mm, mm, mm. Berarti memang ada survei ya, Pak, sebelum dicairkan dananya. Nah, saya juga mau tahu nih, Survei, Pak, survei seperti betul. seperti Ya, apa sih survei. kriteria usaha Ya, yang Mbak. bisa diterima untuk diajukan pinjaman? Seperti apa kriteria usaha yang Ya, lulus kriteria survei seperti itu? yang terutama yang real ya, yang produktif ya, Mbak. Apapun Hmm. jenis usaha. Yang penting itu dari anggota itu menghasilkan, usahanya menghasilkan, punya prospek yang baik ke depannya. Insya Allah itu di ACC oleh koperasi kok. Sebenarnya syaratnya nggak muluk-muluk ya Pak ya. Yang penting produktif dan real Iya, gitu usahanya. iya. Dan bedanya inilah antara bank dan koperasi. Kalau koperasi itu kan lebih apa namanya ya, lebih kekeluargaan ya, nggak Hmm. terlalu formal lah, atau semi formal gitulah. Itu sebenarnya yang menjadi nilai lebih untuk koperasi. Kalau Iya. ke masyarakat desa, ke bank, kadang kan ada istilahnya kan minder ataupun malu ataupun
kesannya kan formal sekali ya. Kalau di sini kan konsultasi, tanya-tanya itu sambil eh, duduk-duduk di koperasi sambil minum teh kayak gitu kan lebih rileks kayak gitu. Jadi anggota merasa nyaman di koperasi itu seperti itu sebenarnya. Oke, seperti itu ya Pak perbedaannya antara perbankan sama koperasi. Nah, Pak Slamet, kalau misalkan usahanya berupa usaha online, itu boleh mengajukan pinjaman ke koperasi. Kan sekarang lagi banyak tuh Pak dagang Boleh, online gitu. iya, iya, boleh. Cuman yang penting kan ada bukti-buktinya di bawah itu benar usaha online. Hmm. Begitupun usaha jasa pun kita boleh jasa, nggak harus yang sektor real gitu. Oke, berarti Gitu nggak Mbak. harus punya, misalnya nggak harus punya ruko atau nggak harus punya gerobak seperti itu ya Pak ya. Yang penting usahanya Boleh, yang ada. penting kan kita diberitahu atau ditunjukkan toko online-nya ataupun produk yang di online kan itu seperti apa, terus modalnya berapa, Oke, seperti itu. Pak Selamat, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Tadi kita bahas soal modal kita, program simpan pinjam di KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes. Nah, kalau untuk angsuran atau pengembalian pinjaman modal kita itu berapa sih Pak nominal rata-rata per bulannya untuk setiap anggota? Ya masing-masing ya Mbak, anggota Hmm, itu pinjamannya kan nggak sama. Ada iya, yang rata-ratanya dari angka berapa sampai berapa Pak biasanya? eh, kalau di rata-rata itu dari global di koperasinya itu ya Hmm, satu bulan itu perputarannya kurang lebih sekitar 300 juta untuk angsuran yang masuk yang nanti oh, diputar lagi. oke oke. Berarti itu keseluruhan ya Pak ya? Turuhan ya. Oke, apa sih Pak yang Bapak lihat manfaat dari modal kita sehingga tepat guna bagi anggota KUD dan bagi masyarakat sekitar? Ya manfaatnya ya tadi untuk menambah permodalan usaha anggota, untuk mengembangkan usaha anggota juga, yang Mhm. akhirnya nanti meningkatkan kesejahteraan pendapatan anggota gitu Mbak. Pendapatan Oke, meningkat, otomatis kesejahteraan juga meningkat. Pak Selamat, kalau kita ngomongin usaha, apa aja Pak jenis UMKM yang ada di sana? UMKM masyarakat. Iya, kalau di sini rata-rata ya untuk perdagangan, terus di pertanian juga bawang merah, pertanian bawang merah, dan Hmm, ada juga yang industri kecil, industri rumah tangga lah, itu Mbak. mm-mm. Oh, home industry juga banyak ya Pak berarti ya di sana. Iya. Biasanya membuat produk apa Pak? Kalau di daerah Brebes sana, pesantunan, Banyak kan ini apa bawang goreng, telur bawang asin, goreng. kerupuk-kerupukan gitu. Oke oke. Berarti memang UMKM-nya seputar itu ya Pak ya, bawang goreng, bawang-bawangan, kerupuk, Iya, terus juga termasuk telur asin ya Pak. telur asin. Oke. Kalau kita ngomongin soal simpan pinjam lagi nih Pak, khususnya buat program modal Apa? kita, biasanya seperti apa sih Pak solusi bagi peminjam yang mungkin dalam pengembalian dananya ada kendala, katakanlah mungkin macet atau gimana Pak? Solusi dari koperasi seperti apa biasanya? Iya, umumnya kalau kita itu ini Mbak, apa namanya ya, yang tadinya per bulan kita minta itu per minggu. Jadi misalkan angsuran per bulan 200.000, kita atau per hari lah kita suruh nabung atau kita nanti pick up tiap minggu 50.000. Jadi memperingan angsuran kayak gitu. Tapi intinya sama Hmm. nominalnya, cuman waktunya aja yang beda. Aneh Oh, gitu. Jadi disuruh kita nabung tiap hari 5.000 atau 10.000. Nanti kalau udah 1 minggu dapat berapa kita ambil kayak gitu. Salah satu solusinya kayak gitu sih dari kami. oke, berarti memang jangka jangka waktunya ya Pak ya intervalnya yang tadinya sebulan mungkin bisa diganti per minggu atau bahkan per hari ya Pak ya dari koperasi. Iya, jadi Itu nggak kalau terlalu memberatkan. kalau biaya pick up seperti itu ada tambahan biaya lagi nggak Pak? Nggak ada Mbak. Itu memang Nggak ada ya. servis dari koperasi. Hmm, seperti itu. Oke. Pak, kalau Iya. kita ngomongin soal hambatan-hambatan yang tampak selama ini di lapangan itu seperti apa Pak? Selain dari mungkin keterlambatan pembayaran dan lainnya. Yang kedua dari ini ya, dari pesaing ataupun dari lembaga teman pinjam yang lain itu kadang Mm-mm. menjadi hambatan. Iya. Anggota kita kadang ditawari pinjaman lagi, otomatis kan punya pinjaman di lembaga yang lain lah. Itu yang Mm-mm. sebenarnya menjebak anggota. Pada akhirnya Hmm. nanti anggota keberatan dalam hal pengembalian. Di sini macet, di sana otomatis juga macet. Ya.
Oke, seperti itu. Berarti Pak, kira-kira ada nggak edukasi kepada masyarakat dari pihak koperasi untuk hal yang seperti itu? Jelas, jelas ada. Makanya kita kan dari visinya itu menjadi koperasi terbaik dalam melayani anggota ya dan memberdayakan anggota itu. Jelas kita memberikan edukasi sebelum Hmm, pencairan ataupun pas pengajuan. Kita tanya dulu, apakah punya pinjaman di lembaga yang lain? Kan iya kita ya. kayak gitu. Kalaupun ada, tolong diselesaikan dulu. Kita Hmm, mintanya ya fokus di koperasinya, fokus di sini kayak gitu. Pinjamannya khusus di koperasi dan mandiri kan kayak gitu. Kalau memang oke. anggota setuju, memang real terbukti nggak punya pinjaman di lain, ya kita nanti setujui. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti di awal memang survei sekaligus melakukan edukasi ya Pak ya kepada calon peminjam. Nah, itu kalau di awalnya, kalau pas berjalan proses pinjam meminjamnya, ada nggak Pak pendampingan dari pihak koperasi untuk kemajuan usaha peminjam atau anggota koperasi? Sistemnya nggak terlalu formal sih Hmm, kalau pendampingan itu. Jadi kita tetap tanya-tanya masalah perkembangan usaha, kondisi yang sedang dijalani usahanya seperti apa. Contohnya kan pas sedang angsuran itu, saya tanya, gimana udah panen belum bawangnya kan kayak gitu. Sekarang nanam di hmm, mana? Terus ngobrol-ngobrol kendalanya apa? Ya minimal kita bisa memberikan apa namanya ya ketenangan lah kepada anggota yang dari rumah itu ke koperasi penuh dengan masalah, iya. kita hibur lah intinya, kita hibur, kita apa namanya hargai lah waktunya ke sini. Itu ya salah satu trik-trik dari kami seperti itu sih kurang lebihnya, Mbak. Berarti memang koperasi tidak sepenuhnya lepas tangan ya Pak soal bisnis yang digeluti anggotanya. Berarti Nah, memang tetap dilakukan. tetap tetap kita tanya-tanya terus sih gitu. Hmm, tetap koperasi harus tahu update-nya seperti itu ya Pak. Iya betul, Mbak. Oke, Pak Slamet, ini kalau selain dari program simpan pinjam, khususnya modal kita ke depannya, ada nggak Pak gambaran rencana program yang bakal dijalankan sama KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan? Untuk sementara ke depannya ya kita merujuk ke anggota-anggota koperasi ya. Kemarin waktu bulan haji itu banyak masukan-masukan dari anggota. Nanti sistemnya usahanya itu apa namanya ya temporer. Artinya kalau ini ada peluang pas bulan haji kita usaha di bidang misalkan menyediakan domba atau kambing untuk Idul Fitri kayak gitu. Apa nanti musim musim ini misalkan banyak yang pengen sepeda listrik, kita sepeda listrik kan kayak gitu untuk sektor perdagangannya gitu. Tapi Hmm, kita punya rencana ke depan untuk mengembangkan di peternakan, yaitu peternakan domba bisa. mm-mm. Itu kan karena apa namanya ya, banyak juga di desa persantunan yang petani atau peternak domba. Itu kita manfaatkanlah ilmu mereka, kita kembangkan bareng-bareng. Jadi biar untuk menambah apa namanya ya, jenis usaha di koperasi. Mhm. Oke, baik. Pak, nih sebelum kita tutup talk show-nya, ada nggak Pak pesan singkat untuk pihak pengurus Yayasan Dam Mandiri, di mana KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan ini adalah mitranya? Ya, terima kasih. Eh, Salam hormat ya untuk pengurus dan mandiri semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam berusaha atau dalam setiap aktivitasnya. Pesan dari kami, semoga selalu membimbing kami, selalu meridhoi lah setiap langkah-langkah kami. Semoga tetap bisa melayani koperasi kayak gitu, Mbak. Oke, siap. Pak, yang terakhir tips usaha sukses atau pesan untuk pendengar kita khususnya DFM Mania yang mungkin lagi mendengarkan di rumah agar sukses berbisnis atau berusaha. Silakan, Pak. Ya, tipsnya ya, tetap mengikuti perkembangan ya, mengikuti update dan Hmm, tetap selalu berimprovisasi dan yang paling penting adalah menangkap semua peluang yang ada. Kita harus bisa menangkap peluang yang ada dengan secepatnya. Karena hidup siap. terus bergerak, terus Hmm. berubah. Jadi kita kalau kita nggak bisa menangkap peluang, kita akan kehilangan peluang. Oke, berarti beradaptasi dengan perkembangan zaman, terus juga menangkap peluang yang ada dengan cepat ya, Pak ya, dengan sigap. Iya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih untuk Bapak Slamet Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah, karena sudah meluangkan waktunya ya, Pak ya, di tengah kesibukan di kantor. Monggo, Pak, dilanjut lagi. Juga. Salam untuk tim yang di sana ya, Pak ya. Siap, siap, Mbak. Salam juga untuk Ya, semua kru di DFM di Jakarta.
Siap. Untuk DV Mania juga yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Ya, Akhirnya Nurul dan juga Bapak selamat undur diri apa ya, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.